Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alfianti dengan NPM 020424111025. Di sini saya akan membuat video presentasi. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah bisnis internasional. Presentasi kali ini bertema strategi pemasaran dalam manajemen bisnis internasional dengan referensi utama dari Aditya Wardana SEMSI MM dengan bukunya berjudul International Marketing Strategy in Global Business Management. Pokok pembahasan pada video kali ini adalah yang pertama, pengertian pemasaran dalam manajemen bisnis internasional. Kedua, ruang lingkup pemasaran dalam manajemen bisnis internasional. Yang ketiga, bentuk-bentuk strategi pemasaran internasional. Yang keempat, sumber-sumber keunggulan pemasaran internasional. Sebelum kita masuk kepada pokok pembahasan, kita harus mengetahui terminologi kunci yang berada di presentasi kali ini. Ada pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah proses perencanaan dan melaksanakan konsepsi, menetapkan harga, promosi dan distribusi barang atau jasa lintas batas negara untuk mencapai tujuan bisnis global menurut Chiscota dan Ron Kainen tahun 2013. Selain itu ada bauran pemasaran 4P ataupun 7P. Ini merupakan seperangkat alat pemasaran kontrol yang terdiri dari produk, price, promotion, diperluas dengan people, process, and physical events untuk pemasaran jasa internasional menurut Coulter dan Armstrong pada tahun 2021. Yang ketiga ada standarisasi. Ini merupakan strategi menawarkan produk dan program pemasaran seragam di semua pasar internasional untuk efisiensi biaya dan konsistensi merek. Ini menurut Levitt tahun 1983. Ada juga adaptasi atau lokalisasi. Ini merupakan strategi menyesuaikan produk, harga, promosi, dan distribusi sesuai kebutuhan dan preferensi spesifik setiap pasar lokal. Yang terakhir ada global branding. Ini merupakan strategi mempertahankan ekuitas merek yang kuat dan konsisten di berbagai pasar internasional secara bersamaan. Pembahasan yang pertama adalah pengertian pemasaran internasional. Pemasaran dalam manajemen bisnis internasional adalah proses identifikasi, antisipasi, dan pemenuhan kebutuhan pelanggan di pasar global secara menguntungkan melalui adaptasi strategi pemasaran yang responsif terhadap perbedaan budaya, regulasi, dan kondisi pasar antar negara. Itu menurut Wardana A tahun 2024 dari bukunya Strategi Pemasaran dalam Manajemen Bisnis Internasional. Ada 3 pokok yang harus diperhatikan dalam pemasaran internasional adalah identifikasi pasar, seperti riset pasar global, segmentasi konsumen, dan analisis peluang di berbagai negara target. Yang kedua adalah formulasi strategi. Ini merupakan penetapan bauran pemasaran 4P ataupun 7P yang disesuaikan dengan kondisi pasar lokal dan global. Selanjutnya ada eksekusi dan kontrol. Ini merupakan implementasi kampanye lintas budaya, pemantauan kerja, dan penyesuaian strategi berkelanjutan. Selain itu ada juga definisi menurut para ahli yaitu dari pemasaran internasional dalam bisnis internasional. Menurut Coulter dan Armstrong pada tahun 2021, pemasaran internasional adalah penerapan orientasi pemasaran dan kemampuan pemasaran perusahaan untuk melayani pasar di luar negeri, mencakup riset pasar asing, adaptasi produk dan komunikasi, serta manajemen distribusi lintas negara. Yang kedua ada Chiscota dan Ron Kainen pada tahun 2013 menyatakan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan transaksi lintas batas nasional yang menciptakan pertukaran dan memenuhi tujuan individu maupun organisasi dengan mempertimbangkan perbedaan lingkungan antar negara. Yang ketiga ada Coteora et al. Pada tahun 2020 ini menyatakan bahwa kinerja aktivitas bisnis yang mengarah aliran barang dan jasa kepada konsumen atau pengguna di lebih dari satu negara dengan penyesuaian strategi berdasarkan karakteristik unik masing-masing pasar.
selanjutnya ada Wardana pada tahun 2024 menyatakan bahwa strategi pemasaran dalam bisnis internasional adalah pendekatan terpadu yang mengintegrasikan analisis lingkungan global, bauran pemasaran aktif, dan kapabilitas digital untuk membangun keunggulan bersaing di pasar internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemasaran internasional adalah pemasaran pertukaran produk atau jasa yang melintasi batas negara, terdiri dari 2 negara atau lebih. Setelah kita mengetahui pengertian, selanjutnya kita masuk ke ruang lingkup pemasaran internasional, terdiri dari riset pasar global, segmentasi internasional, bauran pemasaran 4P atau 7P, branding global, dan distribusi lintas negara. Ruang lingkup dari 6 dimensi, yaitu pertama, riset dan analisis pasar internasional. Ini merupakan pemahaman mendalam tentang pasar asing berupa perilaku konsumen, tren, persaingan, regulasi yang terdiri dari pastel dan analisis kompetitor. Yang kedua ada segmentasi pasar internasional. Ini merupakan pengelompokan pasar global berdasarkan geografi, demografi, psikografi, dan perilaku yang menetapkan target yang efisien. Yang ketiga ada pengembangan produk dan merek global. Ini merupakan adaptasi atau standarisasi produk, kemasan, branding, dan layanan agar sesuai kebutuhan regulasi setiap negara. Yang keempat ada penetapan harga internasional. Ini merupakan strategi harga lintas negara yang mempertimbangkan daya beli, kurs, pajak impor, persaingan lokal, dan persepsi nilai. Yang kelima ada distribusi dan saluran pemasaran global. Ini merupakan berupa pemilihan mitra distribusi, jaringan retail, e-commerce, dan logistik internasional untuk efisiensi rantai pasok global. Yang terakhir, yang keenam adalah komunikasi dan promosi internasional. Ini merupakan bisa berupa perancangan pesan iklan, PR, media sosial, dan aktivitas merek yang relevan secara budaya di setiap pasar sasaran. Setelah kita mengetahui ruang lingkup dari 6 dimensi, selanjutnya ada lingkungan pemasaran internasional, yaitu PESTEL yang terdiri dari politik, ekonomi, sosial, kultural, teknologi, environmental, dan legal. Politik ini merupakan berupa stabilitas pemerintah, kebijakan perdagangan, tarif impor, sanksi, perjanjian bilateral atau multilateral yang berupa ASEAN, WTO, dan RCEP. Yang kedua ada ekonomik. Ekonomik ini bisa berupa PDB, inflasi, nilai tukar, daya beli konsumen, dan pertimbangan ekonomi, siklus bisnis di negara target. Yang selanjutnya ada S-nya adalah sosial kultur. Ini merupakan bisa dilihat dari sisi budaya lokal, bahasa, agama, nilai, kebiasaan konsumsi, untuk penentuan utama adaptasi produk dan komunikasi pemasaran. Yang T adalah teknologikal. Ini merupakan infrastruktur yang berupa infrastruktur digital, penetrasi internet, e-commerce, platform media sosial, dan inovasi teknologi di pasar lokal. Yang E adalah environmental yang merupakan regulasi lingkungan, sustainability, green marketing, dan ekspektasi konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Yang L adalah legal berupa hukum perlindungan konsumen, regulasi iklan, standar produk HKI, keamanan data, dan ketentuan ketenagakerjaan. Ini merupakan lingkungan pemasaran internasional harus diperhatikan dan harus dilakukan dengan baik dan benar untuk melancarkan bisnis internasional. Baik, pembahasan selanjutnya adalah bentuk-bentuk strategi pemasaran internasional, yaitu ada standarisasi, adaptasi, segmentasi, bauran pemasaran, digital, dan branding. Yang pertama ada standarisasi versus adaptasi pemasaran. Ini merupakan dua pendekatan strategi pemasaran global. Yang pertama standarisasi. Standarisasi memiliki branding think global, edge global, di mana memiliki ciri-ciri produk dan merek seragam di seluruh pasar, efisiensi biaya produk dan pemasaran yang tinggi, konsisten identitas merek global, economies of scale yang signifikan, serta cocok untuk produk teknologi dan B2B.
di mana contohnya adalah Intel, Samsung, Microsoft, Coca-Cola, di mana setiap negara memiliki satu produk yang sama. Contohnya adalah Samsung. Dia dibuat di Korea, tetapi di Indonesia juga dinamakan Samsung dan tidak dibedakan dengan yang berada di negara asalnya. Selanjutnya ada adaptasi atau lokalisasi, memiliki branding think lokal, edge lokal, di mana memiliki ciri-ciri produk atau pesan disesuaikan budaya lokal, responsivitas tinggi terhadap pasar, penetrasi pasar lokal lebih efektif, kepatuhan regulasi setiap negara, dan cocok untuk FMCG, kuliner, dan media. Contohnya adalah McDonald, menu lokal, dan Nestle, Unilever, serta KFC Indonesia, di mana KFC Indonesia ini menambahkan menu nasi karena warga Indonesia suka menambahkan menu nasi untuk di setiap makanannya. Selanjutnya adalah bauran pemasaran internasional terdiri dari 4P dan 7P. Ini menurut Calder and Armstrong pada tahun 2021 yang terdiri dari produk, price, place, promotion, ditambah people, process, and physical events, di mana produk bisa berupa adaptasi desain, fitur, kualitas, kemasan, merek sesuai standar, dan referensi lokal di setiap negara target. Price ini merupakan penetapan harga mempertimbangkan daya beli, kurs, pajak impor, biaya distribusi, dan posisi kompetitif lokal. Place ini merupakan saluran distribusi lokal seperti e-commerce, mitra agen atau distributor, dan jaringan retail yang efisien di setiap pasarnya. Yang keempat ada promotion, di mana ini merupakan komunikasi pemasaran yang adaptasi, yaitu seperti iklan, PR, media sosial, dan promosi penjualan sesuai budaya lokal. Selanjutnya ada people. People ini bisa merupakan SDM yang terlatih lintas budaya, yang seperti staf lokal versus ekspatriat. Ada juga program pelatihan budaya dan manajemen tim global. Selanjutnya ada proses. Proses ini merupakan standar layanan dan konsisten dengan fleksibilitas adaptasi proses operasional di tiap negara untuk efisiensi biayanya. Yang terakhir adalah physical events, merupakan tampilan fisik outlet, kemasan produk, dan bukti tangible lain yang membangun kepercayaan konsumen global. Pembahasan selanjutnya adalah strategi STP internasional. STP adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Yang pertama adalah segmentasi, yang merupakan bagaimana membagi pasar global menjadi kelompok konsumen yang homogen atau satu golongan. Ini dibagi menjadi geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Geografis bisa berupa negara atau kawasan seperti ASEAN dan EU. Demografis bisa berupa usia, gender, pendapatan. Selanjutnya ada psikografis berupa gaya hidup, nilai, dan kepribadian, serta perilaku berupa loyalitas dan frekuensi pembelian. Contohnya Unilever membagi segmen Asia berdasarkan daya belinya. Contohnya premium untuk produk Dive dan mass market untuk produk Lifebuoy. Yang kedua ada targeting. Targeting adalah merupakan pemilihan segmen pasar yang paling potensial untuk dilayani. Ini ada beberapa, yaitu pertama undifferentiated, yang merupakan satu strategi semua segmen. Yang kedua ada differentiated, yang merupakan berbeda per segmen pasar. Yang ketiga ada concreted, yang merupakan fokus pada segmen tertentu. Dan yang terakhir adalah micro marketing, yang merupakan individual atau lokal spesifik. Contohnya ini adalah Samsung yang memiliki target strategi berbeda untuk pasar premium, yaitu pada produk S-Series versus entry level untuk produk A-Series. Yang ketiga ada positioning. Ini merupakan penempatan merek di benak konsumen secara unik dan berbeda. Contohnya itu value proportional yang jelas dan kuat, diferensiasi dari kompetitor lokal, dan efisiensi pasar lintas pasar global. Ada pesan di dalam selalu ada pesan di setiap promosinya.
Yang terakhir adalah adaptasi timeline untuk konteks budaya lokal. Contohnya adalah Apple, di mana ini menggunakan timeline Thingiverse yang merupakan positioning premium inovatif konsisten ke seluruh dunia. Strategi selanjutnya adalah strategi digital marketing internasional yang merupakan pemasaran pada era digital 4.0 dan 5.0, di mana ada pertama adalah SEO and SEM multibahasa yang merupakan optimasi mesin pencarian dalam bahasa lokal, Google Ads dan Baidu atau Baidu PPC. Ada juga keyword research berbasis budaya setiap negaranya. Yang kedua ada social media marketing lokal yang diadaptasi dari konten untuk platform dominan yang berupa Instagram atau TikTok untuk media sosial global, WeChat dan Weibo untuk di negara Cina, Line untuk Thailand dan Jepang. Selanjutnya ada e-commerce cross border. Ini merupakan suatu pasar digital yang bisa berupa Shopee, Lazada, Amazon, Alibaba, JD.com. Ini merupakan strategi marketplace berbeda untuk tiap kawasan perdagangannya. Yang keempat adalah konten marketing lintas budaya, merupakan konten yang harus relevan secara budaya di setiap negaranya, seperti storytelling lokal, influence lokal atau KOL, video dalam bahasa daerah masing-masing. Yang kelima adalah data analis dan personalisasi, merupakan pemanfaatan big data dan AI untuk personalisasi penawaran berdasarkan perilaku konsumen di tiap segmen negara. Yang terakhir atau yang keenam adalah email dan CRM internasional, yang merupakan manajemen hubungan pelanggan global. Ini berupa segmentasi email berbasis time zone atau bahasa dan automation workflow lintas negara. Pembahasan yang keempat adalah sumber-sumber keunggulan pemasaran internasional yang terdiri dari brand equity, innovation, digital, relasi, SDM, dan rantai pasok. Yang pertama adalah sumber-sumber keunggulan pemasaran internasional. Yang pertama ada ekuitas merek global yang merupakan atau global brand equity, yang merupakan merek kuat seperti Apple, Nike, dan Samsung menciptakan kepercayaan dan loyalitas konsumen di berbagai negara tanpa biaya akuisisi yang besar. Itu menurut Keller pada tahun 2013. Yang kedua ada kapasitas inovasi produk dan layanan. Ini berupa kemampuan pengembangan produk baru yang relevan untuk pasar global secara konsisten, seperti R&D berbasis kebutuhan lokal meningkatkan daya saing jangka panjang. Yang ketiga adalah keunggulan digital dan teknologi pemasaran. Ini merupakan pemanfaatan Martech, AI, Big Data, dan Omnichannel Marketing untuk personalisasi pengalaman konsumen secara efisien di skala global. Ini dari Coulter et al. Pada tahun 2021. Yang keempat adalah jaringan distribusi dan mitra strategis. Ini merupakan kemitraan dengan distributor lokal yang kuat, aliansi strategis, dan rantai pasok yang efisien sebagai sumber keunggulan kompetitif yang sulit ditiru. Yang kelima ada kapabilitas SDM lintas budaya. Ini merupakan tim pemasaran yang kompeten secara lintas budaya, kecerdasan budaya atau CEKI, dan expatriate terlatih adalah aset intangible utama dalam pemasaran internasional. Selanjutnya ada model Keller, model Keller dalam brand equity internasional. Ini berada pada buku Keller pada tahun 2013 yang menjadi tema Customer Based Brand Equity atau CBBE. Ini ada di bawah ini ada model piramida di mana CCB ini menunjukkan bahwa membangun ekuitas merek global dimulai dari kesadaran merek yang kuat, naik ke makna merek yang relevan budaya, ke respon konsumen yang positif hingga mencapai resonansi dan loyalitas pasar internasional.
Jadi ini adalah tingkatannya. Yang pertama ada silence yang berupa brand identity. Kita harus menguatkan brand identity terlebih dahulu. Habis itu kita ke performance and image yang berupa brand meaning. Setelah brand meaning kuat, kita masuk ke judgment and feeling yang merupakan brand respon dari pelanggan. Habis itu setelah brand respon, kita masuk ke resonance untuk brand relationship atau hubungan antar pelanggan dan penjualnya. Ini menurut sumber Killer KL pada tahun 2013 dalam strategi brand management edisi 4. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah pemasaran internasional adalah disiplin kompleks yang menuntut pemahaman mendalam tentang perbedaan budaya, regulasi, dan kondisi pasar di setiap negara target. Ruang lingkupnya mencakup riset pasar global, segmentasi pengembangan merek, penetapan harga, distribusi, dan komunikasi pemasaran lintas budaya atau PESTO. Strategi pemasaran internasional utama meliputi standarisasi versus adaptasi, STP global, bauran pemasaran 7P, digital marketing internasional dan global branding, serta keunggulan kompetitif dalam pemasaran internasional dibangun melalui ekuitas merek atau CBBE, inovasi dan kapasitas digital, jaringan distribusi, dan SDM lintas budaya. Ini merupakan daftar pustaka dari presentasi kali ini. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.